Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi ibu-ibu. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat Ibu Di? Iya. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita berkumpul lagi untuk belajar sesi di modul 2, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu Di, apa lagi Bu mau belajar hari ini? Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu Iya, hamil. betul sekali. Jadi sebelum kita mulai materi kita Bu, kita berdoa dulu Bu Di dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat materi yang lalu Bu? Mulai usaha. Iya, salah satunya itu di sesi di modul pertama itu tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Di modul 2 itu Bu, bagaimana mengolah keuangan. Nah, ini modul 3, gizi dan kesehatan dan gizi. Bu, kita tahu itu pentingnya gizi untuk ibu hamil. Kita tahu Bu. Jadi kalau kita tahu Ji, sekarang itu Bu kita mau belajar, tujuannya itu untuk kita tahu bagaimana itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Sekarang itu Bu, hanya ibu-ibu biar hamil kita tidak peduli gizinya. Iya, biasa mi terus mama. Betul. Biasa juga tidak mau pergi periksa kandungannya. Iya. Padahal itu sangat penting. Kenapa penting Bu? Karena kalau kekurangan gizi ada dampak negatifnya. Salah satunya itu ibu hamil. Kalau ini Budi, kalau dia kekurangan gizi, dia akan melahirkan anak yang kurang sehat. Tidak mau anak tidak sehat tuh Bu? Iya. Siapa yang hamil di sini? Tidak ada. Tidak ada. Ada anak tuh semua? Alhamdulillah. Sudah hamil bagaimana Bu? Dijaga Ji. Ada yang kekurangan gizi? Dijaga aja. Bener. Tidak semua yang kita jaga gizinya. Tapi Biasa Bu malas dimakan. iya di gara-gara Iya. ngiram Bu. Iya. Tapi itu gunanya kayaknya kita ke ini bidan untuk memberikan asupan Iya. nutrisi atau vitamin seperti itu Bu. Ada dampak berikutnya itu kepada bayi yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan, mudah sakit Bu. Jadi kemudian dia untuk anak-anak saninggar ini bisa jadi salah satunya karena dia kekurangan gizi. Yang kedua pada anak. Jadi kalau agak besar nih Bu, terus ada anak itu kalau mau kita tahu bilang kekurangan gizi, dia itu tingginya tidak sama dengan anak yang seusianya. Stunting. Misalnya seharusnya untuk anak usia 2 tahun itu misalnya Budi 7 meter nih misalnya. Ternyata dia masih 5 meter. 7 meter. Jadi terlalu stunting Bu. Jadi untuk remaja itu kalau remaja Bu kalau kekurangan gizi kesulitan belajar Berpengaruh juga Bu. Iya Bu, tinduk terus Oh. Kalau saya pernah di daerah pedalaman NTB itu Bu, itu anak-anak merah rambutnya. Itu tanda-tanda kekurangan gizi. Biasanya kan kita bilang pengaruh sinar matahari, bukan, tapi dia akan itu tanda-tanda kekurangan gizi. Kalau dewasa Bu itu salah satunya yang mudah sakit, akhirnya putus pendidikan, tidak dapat lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu Bu, jadi dimulai dari Ibu hamil sampai dewasa. Yang perlu kita perhatikan di sini Bu, itu di pentingnya 1000 pertama kehidupan. Ada yang tahu apa maksudnya itu 1000 pertama kehidupan? Tidak Bu. Maksudnya itu Bu, sejak anak atau sejak ibu itu mengandung usia pertama Bu sampai dia melahirkan dan anaknya berusia 2 tahun. Jadi itu 1000 pertama kehidupannya. Kita sudah mulai menjaga. Kalau misalnya ibu Hayati mulai misalnya pergi memeriksakan
hamil, mulai saat itu dia harus menjaga kehamilannya, dia harus menjaga anaknya di 1000 hari pertama kehidupannya. Budi, yang dengar suara saya tepuk tangan. Yang dengar saya tunjuk Philip Chart. Berarti ibu saya tidak Tidak ada meja. lanjut ibu, semangat ibu di. Iya, lanjut ibu di. Jadi untuk menjaga menjaga kehidupan pertama anak kita di dalam kandungan perlu dijaga isi pirinta. Maka tanya ke Ibu Nur, apa biasa isi pirinta Bu Nur waktu tak hamil? Tidak ada sayuran lah, Bu. Tidak ada sayuran lah. Kalau Ibu Kia iya. Terus Malas jika saya. Bu, mau minum susu. Malas minum susu, Bu. Minum air. Kalau Bu saya dia Malas juga makan sayuran. malas makan sayuran. Jadi kalau selama hamil Ibu, kalau nanti hamil lagi dijaga ini Bu Di, dijaga isi piring harus ada isinya makanan pokok, terutama itu karbohidrat, nasi merah atau yang bagus ke Bu. Iya, nasi bagus, nasi jagung juga bagus nih Bu. Sayuran mana gangan keloro. Jangan karibal resep di pinggir-pinggir rumah ta Bu. Buah-buahan, lauk pauk. Kemudian ditambahkan air, perbanyak minum air putih Bu Di. Kemudian juga olahraga ringan seperti itu. Kemudian rajin cuci tangan supaya tidak kena virus atau bakteri. Selanjutnya, ini kan terkait gizi Bu. Sekarang kita lanjut terkait bagaimana pentingnya pelayanan kesehatan. Jadi itu ibu hamil kabu biasa pun dari kampung-kampung, antar anak-anak periksa kandungan dari bidang sanggena melahirkan. Jadi pemeriksaan kandungan itu penting Bu, supaya kita tahu bagaimana pertumbuhan anak di dalam kandungan. Jadi selama kehamilan itu minimal 4 kali, lebih sering lebih baik. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan diperiksakan. Kemudian 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan diperiksakan lagi. Kalau misalnya mau ditahu jenis kelaminnya, boleh di USG. Kemudian 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Pada saat ke bidan atau petugas itu ibu harus menanyakan kapan kira-kira waktu melahirkan, apa makanan yang perlu dihindari dan asupan nutrisi yang perlu dikonsumsi. Kemudian nanti Bu tanyakan juga kepada pihak pihak pelayanan kehamilan itu di mana nanti baiknya melahirkan, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada layanan pemeriksaan kehamilan itu pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi kalau di puskesmas periksa Bu, diperiksa semua Ibu. Tinggi berat badan tinggi badan kemudian tekanan darah apakah tinggi atau rendah. Kemudian banyak Bu, diukur tinggi rahim dan sebagainya. Jadi itu sangat penting supaya kita tahu perkembangan janin di kandungan, sehat jika tumbuh dengan maksimal dan sebagainya. Kita paham Ibu? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu ada yang mau kasih apa yang sudah didapat hari ini? Harus dijaga gizinya. Kalau makan harus ada karbohidrat, sayuran, minum banyak air. Itu. Oh iya, terima kasih Bu Kia atas jawabannya. Iya itu betul Di. Jadi ibu-ibu kalau hamil perhatikan dijalani Bu Di. Terus kalau ada anak cucu tetangga sedang hamil disampaikan ini ilmu Bu Di. Iya, terima kasih atas kesempatannya hadir pada hari ini. Kemudian jangan lupa berbagi ilmu dengan orang-orang di sekitar Tak. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi